Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 yang beranggotakan 4 orang dan saya sendiri bernama Fadilah Kurnia Sandi dengan NIM 340220425 dan juga rekan saya yang berjumlah 3 orang yang bernama Ahmad Nazmi Hussein, Jenter Gustiawan, dan Dani Hidayat akan menerangkan materi tentang perusahaan multinasional. Dan selanjutnya saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang apa itu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yaitu perusahaan yang mempunyai operasi bisnis di setidaknya satu negara selain negara asalnya. Menurut beberapa definisi, perusahaan ini juga menghasilkan setidaknya 25% pendapatan di luar negara asalnya. Umumnya perusahaan multinasional memiliki kantor, pabrik, atau fasilitas lain di berbagai negara di dunia serta kantor pusat terpusat yang mengordinasikan manajemen global. Perusahaan multinasional juga dapat dikenal sebagai organisasi atau perusahaan korporasi internasional tanpa kewarganegaraan atau transnasional. Beberapa negara mungkin memiliki anggaran yang melebihi anggaran negara-negara kecil. Perusahaan multinasional menjalankan bisnis di 2 negara atau lebih. Beberapa pihak menganggap perusahaan multinasional yaitu perusahaan yang menghasilkan 25% atau lebih pendapatannya di luar negara asal. Perusahaan multinasional dapat memberikan dampak ekonomi yang positif terhadap negara di mana perusahaan tersebut beroperasi. Jadi segitu saja tentang materi apa itu pengertian perusahaan multinasional, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ahmad Nazmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Fadilah sudah memaparkan sebagian materinya, dan di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Nazmi Hussein dengan NIM 340220068. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok 14 yaitu perusahaan multinasional. Dan selanjutnya adalah bagaimana perusahaan multinasional bekerja. Perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya dilakukan setidaknya 2 negara. Beberapa orang mungkin menganggap perusahaan manapun yang memiliki cabang di luar negeri sebagai perusahaan multinasional. Pihak lain mungkin membatasi definisinya hanya pada perusahaan-perusahaan yang memperoleh setidaknya 1/4 pendapatannya di luar negara asalnya. Perusahaan multinasional dapat melakukan investasi langsung di luar negeri, banyak yang berbasis di negara-negara maju. Para pendukungnya mengatakan bahwa hal ini menciptakan lapangan kerja bergaji tinggi dan barang-barang berteknologi maju di negara-negara yang tidak memiliki akses terhadap peluang atau barang-barang tersebut. Namun, para peneliti perusahaan-perusahaan ini percaya bahwa perusahaan-perusahaan multinasional memberikan pengaruh politik yang tidak semestinya terhadap pemerintah, mengeksploitasi negara-negara berkembang, dan menciptakan hilangnya lapangan kerja di negara asal mereka sendiri. Sejarah perusahaan multinasional terkait dengan sejarah kolonialisme. Banyak dari perusahaan multinasional pertama yang ditugaskan atas perintah raja-raja Eropa untuk melakukan ekspedisi internasional. Beberapa koloni yang tidak dikuasai oleh Spanyol atau Portugal berada di bawah administrasi beberapa perusahaan multinasional paling awal di dunia. Salah yaitu dengan pertama adalah The East India Company yang didirikan pada tahun 1600. Perusahaan multinasional Inggris ini mengambil bagian dalam perdagangan yang eksplorasi internasional dan mengoperasikan pos perdagangan di India. Satu contoh awal perusahaan multinasional lainnya adalah
Swedish Africa Company yang didirikan pada tahun 1649 dan Hudson Bay Company yang didirikan pada tahun 1670. Ciri-ciri perusahaan multinasional. Beberapa ciri umum yang dimiliki berbagai jenis perusahaan multinasional antara lain: 1. Kehadiran bisnis di seluruh dunia. 2. Biasanya organisasi besar dan kuat. 3. Bisnis dilakukan dalam berbagai bahasa. 4. Model dan struktur bisnis yang rumit. 5. Investasi langsung di luar negeri. 6. Pekerjaan yang diciptakan di luar negeri berpotensi memberikan upaya yang lebih tinggi dibandingkan yang ditemukan di dalam negeri. 6. Mengupayakan peningkatan efisiensi biaya produksi yang lebih rendah, pangsa pasar yang lebih besar. 7. Memiliki biaya besar yang terkait dengan navigasi peraturan dan regulasi negara asing. 8. Membayar pajak di negara tempatnya beroperasi. 9. Melaporkan informasi keuangan sesuai International Financial Reporting Standards atau dalam kurung IFRS. Mungkin dari saya materi yang saya dapat sampaikan, selanjutnya akan dipaparkan lagi oleh teman saya yang bernama Center. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jinter Gustiawan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi dipaparkan oleh teman saya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jenis-jenis perusahaan multinasional. Perusahaan terdesentralisasi. Perusahaan yang terdesentralisasi mempertahankan kehadirannya di negara asalnya dan memiliki kantor otonom serta fasilitas lain di berbagai lokasi di seluruh dunia. Perusahaan multinasional jenis ini mempunyai kemampuan untuk mencapai lebih banyak dan lebih cepat karena terdesentralisasi. Setiap kantor mengelola bisnis lokalnya sendiri, membuat keputusannya sendiri. Ada juga perusahaan global terpusat. Perusahaan global yang terpusat memiliki kantor pusat di negara asalnya. Pejabat eksekutif dan manajemen yang yang berada di sana mengawasi kantor dan operasi global serta operasi domestik. Merekalah yang mengambil keputusan bisnis utama, bukan manajer di kantor lokal di luar negeri. Kantor biasanya harus melapor dan mendapat persetujuan dari personil kantor pusat untuk aktivitas besar. Di sini ada juga divisi internasional dalam suatu perusahaan. Divisi internasional adalah bagian dari perusahaan multinasional yang bertanggung jawab atas semua operasi internasional. Struktur ini memfasilitasi pengambilan keputusan bisnis dan aktivitas umum di pasar lokal dan di luar negeri. Namun beroperasi secara independen dapat menimbulkan masalah ketika diperlukan konsensus dan tindakan perusahaan secara keseluruhan. Mempertahankan dan menampilkan ciri merek perusahaan multinasional yang dibangun dengan hati-hati dan dikembangkan secara hati-hati juga dapat menjadi sebuah tantangan. Ada juga sebuah perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional melibatkan struktur induk anak. Perusahaan di mana perusahaan induk mengawasi operasi anak perusahaan di luar negeri maupun di dalam negeri. Anak perusahaan dapat memanfaatkan aset induknya seperti data penelitian dan pengembangan. Anak perusahaan mungkin juga memiliki merek yang berbeda. Perusahaan induk biasanya mempunyai peran manajemen yang mengarahkan operasi anak perusahaannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Contoh perusahaan multinasional termasuk IBM, Berkshire Hathaway, Apple, Microsoft, Amazon, dan Walmart. Nissan SA adalah contoh perusahaan transnasional yang melaksanakan keputusan bisnis dan operasional di dalam dan di luar kantor pusatnya. Salah satu anak perusahaannya adalah Nespresso. Oke teman-teman, mungkin yang dapat saya paparkan segitu saja dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional.
1. Keuntungan. 2. Mengembangkan kehadiran internasional, dapat membuka pasar dan peluang penjualan baru yang tidak tersedia atau tidak mungkin dilakukan jika hanya beroperasi di dalam negara. Misalnya kehadiran di negara asing seperti India dapat memungkinkan suatu perusahaan memenuhi permintaan India yang luas atas produk tertentu tanpa biaya transaksi yang terkait dengan pengiriman jarak jauh. Yang ketiga, perusahaan dapat melakukan operasi di pasar di mana modal mereka dapat digunakan secara paling efisien dan mempunyai dampak yang lebih kecil terhadap keuntungan dibandingkan di negara asal mereka. Yang keempat, dengan memproduksi barang dengan kualitas yang sama dengan biaya lebih rendah, perusahaan multinasional dapat menurunkan harga dan meningkatkan daya lebih konsumen di seluruh dunia. Perusahaan multinasional juga dapat memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah di negara-negara yang menginginkan investasi langsung dan lapangan kerja yang akan mereka ciptakan. Namun diperhatikan bahwa Uni Eropa memiliki rencana untuk menerapkan pajak minimum sebesar 15% atas keuntungan perusahaan yang akan berlaku efektif pada tahun 2023. Manfaat lainnya termasuk investasi keuangan langsung di luar negeri dan pertumbuhan lapangan kerja di perekonomian lokal. Kekurangan. Salah satu dampak globalisasi harga yang lebih rendah adalah perpindahan lapangan kerja dalam negeri ke luar negeri. Hal ini dapat meningkatkan pengangguran di negara asal dan mempersulit karyawan lama di industri outsourcing untuk mendapatkan pekerjaan baru. Mereka yang menentang perusahaan multinasional menunjukkan potensi yang mereka miliki untuk mengembangkan monopoli untuk produk tertentu. Hal ini dapat meningkatkan harga bagi konsumen, menghambat persaingan dan menghambat inovasi. Perusahaan multi juga dikatakan mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan karena operasinya dapat mendorong pengembangan lahan dan menipisnya sumber daya lokal dan alam. Perusahaan multinasional juga dapat menyebabkan jatuhnya usaha kecil lokal. Aktivitas juga mengklaim bahwa perusahaan multinasional melanggar standar etika. Mereka menuduh mereka menghindari hukum demi memajukan agenda bisnis mereka. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memaparkan materi dari tema perusahaan multifungsional. Kami dari kelompok 14 mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.